Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Udah lama banget ya kita itu nggak bahas HP yang harganya itu murah banget. Jadi kali ini kita akan bahas lagi HP murah yang harganya itu cuma 600 ribuan. Dapat kondisi baru, garansi resmi, speknya punya NFC. Terus pakai MediaTek Helio series, ada lensa ultrawide, ada sensor mediasi di jari juga, dan lain-lain. Penasaran? Yuk lanjut kita buka aja. Oke, jadi ini adalah Alcatel One S NFC. Nah, HP ini rilis di Indonesia itu tahun 2021. Kalau sekarang tahun 2023, jadi sekitar udah 2 tahun yang lalu. Dan dulu itu harganya 1,6 jutaan. Sekarang kalian bisa beli dengan harga 600 ribuan. Jadi turunnya udah 1 juta. Nah, kabar Alcatel di Indonesia untuk sekarang saya kurang begitu tahu ya, apakah tetap stay atau udah cabut. Karena udah lama banget gak rilis HP baru. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini, warna biru. Di sini ada gambar si HP-nya, ada tulisan Alcatel One S. Kemudian di bagian belakang di sini ada beberapa poin selling ya, seperti layarnya itu berukuran 6,22 inch, resolusi HD+, aspek rasio 19:9, mini notch, ada 3 kamera, dan mantapnya di harga segini kita udah dapat kamera ultra wide. Terus octa-core, baterainya 4000 mAh, ada sensor mediasi di jari dan face unlock. Yuk lanjut kita buka ya. Jadi di sini masih tersegel. Di dalamnya yang pertama ini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini ada SIM tray injector. Terus ada kitab-kitab seperti kartu garansi dan juga buku panduan. Kemudian ada screen protector yang di sini berbahan dari plastik ya, jadi bukan tempered glass. Lanjut di sini ada silikon case transparan ya. Dan ini warnanya udah sedikit menguning, tapi bukan yang kuning banget kayak gigi kalian. Langsung tutup mulut tuh. Terus ada kepala charger yang punya output itu 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Terus ada kabel USB yang jelas di sini tuh masih bertipe micro USB ya, belum Type C. Wajar banget di harga 600 ribuan. Nah, di sini mantapnya kita itu dapat earphone, lumayan banget, jarang-jarang dapat kayak gini. Dan di sini habis. Nah, yang kita dapat saat beli HP ini tuh termasuk komplit, ada earphone, terus dapat screen protector dan juga dapat silikon case. Ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Alcatel One S NFC. Nah, ini masih ada stiker IMEI, kita lepas aja. Jadi bentuk HP-nya tuh kayak gini ya, dipegang itu di zaman sekarang kerasa compact, wajar layarnya itu 6,22 inch. Sedangkan di zaman sekarang itu udah 6,5 inch ke atas. Di bagian depan masih ada plastik yang menempel, kita lepas juga. Bagian back covernya ini tuh berbahan dari plastik polikarbonat, finishingnya itu glossy. Tapi ini tuh finishingnya cakep loh, mirip-mirip kayak kaca. Bukan yang kelihatan murahan ya. Lanjut kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol pengatur volume, di sisi atas ada secondary microphone. Jadi di sini punya dual microphone, mantap. Terus ada lubang jack audio 3,5 mm, ada slot SIM, kita buka. Jadi di sini tipenya itu masih hybrid ya, belum triple slot. Lanjut di sini ada sebuah tombol, nggak tahu ini tombol Google Assistant atau tombol shortcut yang bisa kita custom kegunaannya. Terus di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port micro USB dan lubang untuk mikrofon. Di bagian belakang ada logo Alcatel. Nah, di sini tuh made in China ya, tapi di stiker IMEI-nya itu dibuat di Indonesia ya. Mungkin ini masih cetakan Cina, di Indonesia itu cuma ngerakitnya aja. Terus ada sensor mediasi di jari, triple kamera dan LED flash. Terus di bagian depan ada kamera, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk lanjut kita nyalakan. Moga aja ini daya baterainya itu masih sisa karena udah lama banget kesimpan di gudang. Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke.
Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan home screen dari Alcatel One S NFC. Untuk model kamera depannya water drop-notch dengan bezel di bagian atas kanan kiri masih wajar-wajar aja ya. Yang lebar atau tebel banget tuh di bagian dagunya, asli ini tuh lebar. Semisal ini diakali diisi dengan brand logonya, semisal Alcatel kayak di Nokia, itu sih masih enak-enak aja ya dilihat. Sedangkan di sini polosan aja, jadi kelihatan ruang kosongnya itu lebar. Oke, lanjut kita tes untuk performa sensor media sidik jarinya yang ada di bagian belakang. Mantap, di sini punya performa yang asli, ini tuh lumayan cepet ya, dan udah akurat banget. Rasanya beda lah dengan akurasi dan kecepatannya sensor media sidik jari yang ada di brand lokal. Ini tuh lebih cepet dan akurat. Dan kalau kita lihat dari harganya yang cuma 600 ribuan, ini tuh udah lumayan banget. Nah, untuk ukuran layarnya 6,22 inch, resolusinya SD+, panelnya IPS. Untuk kualitasnya sih menurut saya udah lumayan banget di harga 600 ribuan. Gak jelek, warnanya itu masih keluar ya. Dan karakternya ini tuh lebih ke RAM. Sisi positif karakter RAM itu kalau dilihat lama-lama gak bikin mata cepet capek. Beda dengan yang karakter cool. Kebanyakan di HP murah-murah itu karakter warnanya itu lebih ke cool. Untuk aplikasi bawaan sebenarnya tadi tuh banyak aplikasi bloatware, cuma semuanya itu bisa kita uninstall. Jadi lebih bersih. Sisanya ya ini ada mode anak. Tapi menurut saya ini tuh bukan aplikasi bloatware dan berguna banget semisal HP ini kita pakaikan ke anak kita. Karena di sini bisa kita kontrol aplikasi apa aja yang tampil di sini, terus batas waktu penggunaan. Batas waktu penggunaan aplikasi, ini aplikasi otomatis akan keluar ya. Tinggal kita set aja seberapa lama. Kemudian kita cek di pengaturan, masuk ke sistem tentang ponsel. UI-nya itu bernama Alcatel versi V4 FA. Yang saya rasa memang di sini beda ya dibanding stok Android. Customisasinya itu lebih kerasa, model 5028Y. Dan keterangan spesifikasi yang lebih lengkap seperti CPU, kamera, RAM, dan lain-lain. Nanti kita cek aja menggunakan aplikasi yang udah saya install. Ini RAM-nya itu 3 GB. Untuk versi Android-nya 10 dengan security pass level di 5 Januari 2021. Ya, memang versi yang lama tapi bukan yang lama banget, dan di zaman sekarang itu masih banyak banget aplikasi yang support. Terus kita cek di pembaruan sistem kira-kira ada updatean lagi apa enggak. Jadi di sini udah nggak dapet pembaruan lagi, yang mentok di sini aja. Kemudian kita lihat untuk sistemnya itu memakan berapa MB RAM dari 3 GB. Ini cuma memakan 600 MB aja loh. Jadi memang ringan banget, sisanya masih 1,5 GB. Karena versi Android zaman dulu itu lebih sedikit memakan RAM ya dibanding versi Android zaman sekarang. Jadi dari RAM 3 GB ini harusnya masih ya lumayan lah dipakai di zaman sekarang. Terus untuk koneksi, mantapnya HP ini punya NFC. Fitur yang nggak akan kalian temukan di HP lain yang harganya tuh sama 600 ribuan. Kondisi baru, garansi resmi. Jadi ini mantap banget. Dan juga punya fitur USB on the go. Ini USB kita coba colokin flash disk OTG. Nah, ini menyapai daya, berarti mendeteksi ya. Jadi mantap juga HP ini punya fitur USB on the go. Ini sayangnya disuruh format karena memang flash disknya ini udah lama banget nggak saya buka, nggak saya pakai. Terus kita lihat bagian tampilan. Nah, di sini saya nggak ada pengaturan kecerahan otomatis ya, mungkin nggak ada sensor cahaya. Nanti kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Kemudian kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama di Face Info HW untuk ngecek hardware-nya itu lebih dalam. SoC, tak kira itu pakai MediaTek Helio P22 karena keterangan spesifikasinya katanya seperti itu. Ternyata pakai MediaTek Helio A25. Ya hampir sama aja sih, cuma beda di clock speed. Kalau MediaTek Helio P22 itu 2,0 GHz, sedangkan Helio A25 itu 1,8 GHz. Ini dia. Fabrikasi 12 nanometer dan GPU pakai PowerVR ROG GE8320. Di harga 600 ribuan, jelas ini udah lumayan banget dibandingkan WinSoC ST9863A yang di situ fabrikasinya masih 28 nanometer. Sedangkan di sini udah 12 nanometer. Untuk screen resolusinya itu 1520 x 720, refresh rate jelas masih 60 Hz, ini SD+.
Penyimpanan RAM 3 GB, storage-nya itu atau ROM 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 22 GB. Jadi sistemnya itu juga sedikit memakan storage ya, karena wajar versi Android zaman dulu, versi 10. Kalau zaman sekarang itu bakal boros makan storage. Dari 32 GB ROM, biasanya itu sisanya yang bisa kita pakai sekitar 20 GB ke bawah. Oh ya, ini untuk Android-nya itu di mode 64 bit ya, bukan di 32 bit seperti yang ada di Android Go Edition. Terus ke bagian kamera, ini keterangan sensornya itu banyak banget ya. Ini yang benar yang mana saya nggak tahu. Yang jelas sih untuk kamera belakang itu beresolusi 13 megapiksel, bukaan f/1.8 dan depan itu 5 megapiksel. Baterainya 4000 mAh, sebenarnya standar sih ya di zaman dulu tahun 2021. Kalau di zaman sekarang kesannya memang kecil, tapi menurut saya nggak yang kecil banget sih ya dibanding yang masih 3000 mAh. Untuk sensor kita cek di aplikasi Sensor Box. Kira-kira di sini tuh ada apa aja? Jadi benar di sini nggak ada sensor cahaya, pantesan. Tadi di pengaturan layar itu nggak ada kecerahan otomatis. Dan untuk sensor gyroscope di sini juga nggak ada ya, masih wajar lah, harap dimaklumi untuk harga sekarang 600 ribuan. Kalau zaman dulu di harga 1,6 jutaan juga masih wajar sih, karena di HP lain rata-rata juga begitu, nggak punya sensor gyroscope. Untungnya di sini masih ada sensor magnet. Kemudian untuk multi touch kira-kira mendukung hingga berapa titik sentuhan? Ya di sini mendukung hingga 5 titik sentuhan. Ya udah lumayan juga, meskipun belum support hingga 10 titik sentuhan. Nah, di sini saya sengaja ya nggak banyak install beberapa aplikasi untuk tesnya dan juga tes game. Karena kalau dilihat dari speknya, pakai MediaTek Helio A25, RAM 3/32 digunakan di zaman sekarang itu kalian pasti udah bisa tebak lah ya. Cocoknya buat penggunaan harian yang ringan banget. Dan cocoknya juga buat orang tua yang baru pindah dari feature phone ke smartphone. Ya sebagai pengganti SMS telepon. Di sini kalau buat sekedar WhatsApp terus video callan itu udah lancar banget. Dan kalau dibuat ngegame jelas ini tuh nggak recommended. Ya lihat harga dulu lah, 600 ribuan dengan spek seperti itu. Mobile Legends aja itu udah dipastikan ngap-ngapan dengan RAM 3 GB. Buat game yang super ringan. Oke, lanjut kita lihat di bagian kamera. Mantapnya meskipun murah, ini tuh punya 3 kamera yang semuanya itu berguna. Kamera utama, lensa ultrawide, dan juga lensa makro. Jadi bukan sekedar kamera yang tempelan. Untuk menu-menunya ada selengkapnya. Di sini ada potret, lebar, terus pano, ini super makro, menggunakan lensa makro yang paling atas ini. Nah, ini lensa makro. Terus di sini juga ada mode manual, di sini ada pengaturan shutter speed. Cuma mentoknya di 1/4 detik aja. Ya, wajar lah di harga sekelasnya. Terus ada yang namanya ini fokus manual. Mode lain ada potret dan ini lebar atau lensa ultra wide. Ini lensa yang paling bawah ini. Kemudian untuk perekaman video, lensa utama kamera belakang bisa merekam hingga resolusi Full HD yang pasti di 30 fps. Dan ternyata ada fitur AIS. Gak ada sensor gyroscope tapi ada AIS. Hasilnya gimana? Nanti kita lihat aja. Jadi di sini sepenuhnya mengandalkan software aja ya. Kalau juga mengandalkan hardware itu ada sensor gyroscope. Dan untuk lensa ultrawide, oh ternyata di sini juga bisa untuk merekam video. Tapi untuk resolusinya di sini nggak ada ya pengaturannya. Untuk kamera depan ini 5 megapiksel. Untuk perekaman video itu bisa merekam hingga resolusi sama Full HD di 30 fps. Dan juga ada yang namanya AIS. Untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Seperti ini untuk hasil perekaman video dari lensa utamanya Full HD 30 fps. AIS itu on. Ya, AIS-nya itu gimana ya? Ini kayak gelombang, melambai-lambai. Beda dengan stabilisasi yang udah dilengkapi dengan sensor gyroscope. Sedangkan ini perekaman video menggunakan lensa ultrawide.
Terus iseng-iseng kita coba buat buka TikTok, apakah masih lancar dengan spek MediaTek Helio A25 RAM 3GB versi Android 10. Jadi di sini kerasa masih enak ya. Kita geser-geser kayak ini tuh nggak kerasa nge-lag, masih lancar. Ini juga karena pengaruh mode Androidnya itu di 64 bit. Kalau Android Go Edition 32 bit itu kerasa agak berat. Buat TikTokan ini masih enak. Terus kita coba buat nonton video di YouTube, frame rate 60 fps, resolusi Full HD, apakah masih lancar atau patah-patah? Karena di HP lain, HP murah yang pakai prosesor UniSoC SC9863A, kalau Full HD 60 fps itu videonya kerasa patah-patah, kerasa nge-lag. Apakah di HP ini masih lancar? Kita coba. MediaTek Helio A25. Kita set di Full HD 60 fps. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini tuh untuk frame rate-nya memang bener jalan di 60 fps. Ini lancar banget, nggak kerasa drop-dropan, nggak kerasa nge-lag. Nah, kalian bisa lihat sendiri Full HD 60 fps. Nah, kalau untuk kualitas speakernya memang biasa aja ya, powernya juga nggak yang kenceng. Di sini tuh detailnya kurang dapat dan karakternya itu lebih kecempreng. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan juga sedikit coba-coba dari HP murah Alcatel One S NFC yang harganya cuma 600 ribuan, dan menurut saya sih speknya paling oke, paling lumayan lah dibanding HP lain. Ingat di range harga 600 ribuan, jangan dibandingkan yang harganya itu jauh lebih mahal. Dan menurut saya ini tuh recommended banget buat kalian yang pengen carikan HP buat orang tua, yang penting harganya murah. Dan juga yang penting buat komunikasi lancar, semisal buat WhatsAppan, buat video callan, telepon, atau juga buat YouTubean tipis-tipis. Bukan buat orang tua yang di situ udah ngerti lebih seperti TikTokan, terus belanja di marketplace, dan juga pokoknya penggunaan yang lebih berat. Ini tuh cocoknya buat penggunaan yang ringan banget. Yang penting komunikasi lancar. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.